Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden terus berhembus. Lobi sistematis agar pemilu 2024 ditunda, tak hanya menyasar anggota DPR dan partai politik. Namun, sudah ke akar rumput dengan mobilisasi relawan hingga kepala desa. Jadi saat di lapangan, sudah ada framing isu mengenai wacana penundaan. Di dalam itu sudah teriak-teriak wacana penundaan beberapa kepala desa. Beberapa, ya nggak tahu lah ya apa alasan dan landasan juga urgensi mereka meneriakan wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan. Presiden go! Jadi kelihatannya ini Presiden Jokowi dan rejimnya ini nggak punya ide lain tuh selain meniru-niru pekerjaan Orde Baru. Kan ini semuanya teori Orde Baru tuh. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Keputusan-keputusan yang bisa didelegasikan ke desa apa nanti akan kita semuanya kita rubah. Dukungan agar Jokowi menjabat 3 periode digaungkan oleh para kepala desa dalam acara Silaturahmi Nasional Desa 2022. Acara yang dihadiri ribuan kepala desa se-Indonesia, presiden, dan sejumlah menteri, tak terkecuali Luhut Binsar Panjaitan ini. Digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di Istora Senayan akhir Maret lalu. Belakangan, sejumlah kepala desa yang ikut acara itu mengendus aroma rekayasa. Apa? Ada yang bilang acara itu telah melenceng dari agenda utamanya. Aku rasa ini sudah di luar dari rundown dari tujuan kegiatan gitu, Mas. Aku juga menjadi salah satu panitia cabutan datang ke sana itu, Mas. Agenda Silatnas APDESI sedianya hanya membahas 5 tuntutan. Soal gaji yang dibayar tiap bulan, 3% dana operasional untuk kepala desa, stempel Kades dengan lambang Garuda, laporan pertanggungjawaban dana desa disederhanakan, serta alokasi BLT dari dana desa maksimal 40%. Tenang saudara-saudara, tadi saya udah ketemu Pak Presiden. Ya, di depan enak banget nih, diamini semua, amin. APDESI! Presidenku! Yang gak berdiri gua sumpahin 7 turunan tuh tanyakan loh. Presidenku, bangun! Begitu baru pemimpin desa. Di agenda awal saya tidak tahu ada pengkondisian, hanya ketika di dalam itu kan ada seorang kepala desa ketika Jokowi pidato itu yang seolah-olah berbicaranya itu mengusulkan Pak Jokowi itu 3 periode, bahkan dari usulan itu di luar agenda-agenda yang tadi yang 5 poin itu kepala desa tersebut barangkali seolah-olah menurut pendapat saya kan disoraki gitu kan oleh peserta yang di dalam itu disoraki. Suara di APDESI terpecah. Ada yang mendukung, banyak pula yang menolak. Nah, tim kami itu yang di lapangan memang tidak sepakat dengan wacana penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Makanya itu yang membuat dari panitia chaos. Kita kan bubar, Mas, akhirnya. Dukungan kepala desa untuk menunda pemilu 2024 diduga bagian dari manuver Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina APDESI. Sebelum Silatnas, Luhut dikabarkan intens berkomunikasi dengan pengurus APDESI. Pertemuan itu tak hanya di kantor Kemenko Marves, tapi juga di kediamannya. Karena memang di sana, Mas, bukan sering lagi disebut, karena kuncinya di sana. Awal itu konsolidasi awalnya mereka para DPP APDESI itu ke LBP sampai melobi menambahkan anggaran desa yang 3% itu mereka ke sana ngobrolnya.
Akademisi Rocky Gerung dalam channel pribadinya mengkritik keras upaya yang dilakukan elit pemerintahan Jokowi ini. Nanti setelah kepala desa, maka mulai ada gugatan tekad wali kota se-Jawa misalnya. Wali kota se-Jawa mendukung Presiden Jokowi 3 periode, lalu ditingkatkan dengan pulau-pulau lain. Jadi ini satu seri penipuan politik sebetulnya tuh. Jadi seolah-olah konstitusi bisa dilanggar kalau ada gugatan tekad tuh. Itu soalnya tuh. Sementara PDIP sebagai partai pengusung Jokowi tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden baik melalui jalur penundaan pemilu maupun Jokowi 3 periode. Namun, PDIP tak meminta Luhut menghentikan manuvernya mendorong perpanjangan masa jabatan presiden, sebab aspirasi Luhut itu dinilai haknya sebagai warga negara. Agenda Jokowi 3 periode adalah kelanjutan dari wacana penundaan pemilu 2024 yang dihembuskan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah sejak Februari lalu. Namun gerakan itu justru menggerus kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo. Dari hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana itu dan tetap ingin pemilu diadakan di 2024 mendatang. Meski begitu, ada elit yang terus berupaya menjaring dukungan. Alhasil, protes ke rezim Jokowi untuk tidak menunda pemilu 2024 juga mulai dilakukan lewat aksi demonstrasi. Barisan mahasiswa mulai turun ke jalan. Aksi ini berlangsung di Bogor, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa menyampaikan aspirasi penolakan Jokowi 3 periode di depan Istana Bogor. Mahasiswa mendesak pemerintah berhenti menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi. Selain bertentangan dengan konstitusi, juga berbahaya bagi sistem demokrasi. Orasi serupa juga berlangsung di Makassar. Kemudian di Jawa Tengah. Protes yang sama juga akan berlangsung di Jakarta pada 11 April 2022. Merespons protes keras itu, Minggu 10 April 2022. Presiden Jokowi akhirnya menegaskan bahwa Pilpres tidak ditunda. Pemilu dilaksanakan sesuai rencana awal, yakni 14 Februari 2024. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.